Halo teman-teman, sama aku lagi ya. Kita akan membahas kelanjutan cincin kemarin. Selanjutnya kita akan membahas lagi nih cara gimana kalau misalnya ukuran si ring ini atau yang tempat kita apa ya masukin ke jari kita. Nah, itu pembuatannya sama emas juga atau beda atau cuma logam biasa ya? Bisa dijelaskan yaitu ke narasumber kita yaitu Mas Akbar. Untuk pembuatannya itu dari ringnya tersebut itu terbuatnya dari emas, Mbak. Dan itu untuk ring pembuatannya sendiri nanti seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rashid tadi, itu nanti akan dicetak dulu, dilebur, baru nanti akan disesuaikan dengan jari orang pada kebanyakan. Nah, untuk yang waktu pembuatannya itu nanti ya seperti yang tadi Mas Rashid sudah jelaskan, tergantung detail daripada cincin tersebut. Semakin detail pada cincin tersebut nantinya akan semakin lama waktu pembuatannya. Oke. Oke, kali ini kan udah tanya ya sama Mas Akbar apa ya cara membuat siring itu atau logam yang buat masukin ke jari-jari kita. Nah, ini kalau misalnya kalau kita bikin tapi bukan maksudnya sesuai request kita. Bisa nggak sih kita request nih apa ya misalnya cincin itu kan kalau kita beli kan sesuai di tokonya ya yang ada. Nah, kalau misalnya kita request atau misalnya kita pesen tapi harganya itu tuh nggak apa ya harus sesuai budgetnya yang dia mau, yang dia bikin. Nah, kita tapi pengen banget request tapi nggak bisa kan. Kalau bisa nggak sih kalau misalnya Mas ditawarkan nggak bisa ya, nggak bisa pasti nggak bisa. Nah, misalnya kita tuh request cincin tapi misalnya buat tunangan. Nah udah itu requestnya itu tuh apa ya harus unik tapi tapi agak susah. Apakah itu bisa apa ya bisa menambahkan si nominal cincin ini atau enggak gitu? Kalau untuk proses pembuatannya cincinnya sendiri mungkin untuk request itu bisa nantinya itu ya dari pabrik PT-nya langsung, orang bisa langsung request. Dan kalau untuk nominal pada cincin tersebut pasti itu akan bertambah tergantung keinginan daripada konsumen tersebut itu apa dan seberapa detail pembuatan pada cincin tersebut. Nantinya kalau memang ingin membuat ciri khas cincin yang sebenarnya beda dari yang lain nih, yang istilahnya contoh aja ya, ujung daripada cincin tersebut misal emas, ujungnya dikasih berlian bentuknya segitiga. Nah, itu kan susah. Nah, itu pasti nominal daripada cincin tersebut pastinya nantinya akan bertambah sesuai dengan kesulitan yang dibuat saat pembuatan cincin tersebut, Mbak. Oke teman-teman, gitu ya. Kalau kayak misalnya bingung nih, mau request apa ya, tapi bisa nggak ya gitu. Bisa teman-teman, kalian bisa request apa aja, tapi kalian punya dadanya enggak gitu. Nah, kali ini aku tanya lagi nih, ada nggak sih cincin yang berbeda-beda atau mempunyai nama yang berbeda-beda? Ada nggak? Pasti ada tipe-tipenya kan. Lalu apa ya, kayak tipe-tipe cincin apa. Nah, pasti tentunya ada. Dan bisa dijelaskan Mas Akbar? Ya, untuk tipe-tipe cincinnya sendiri itu mungkin bermacam-macam gitu ya. Jadi cincinnya itu bukan tipe cincinnya yang bermacam-macam, tapi alat pembuatannya yang bermacam-macam. Kayak contoh ya, untuk bahan pembuatannya itu mungkin ya seperti contoh ada emas, perak atau platina, Mbak. Mungkin ini tambahan aja sih teman-teman. Jadi kayak gini,
cincin itu kan lebih ke fungsi sih sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya bukan bukan jenis-jenis cincin tapi fungsi ke cincin tersebut. Kayak ada fungsi cincin yang digunakan untuk sebuah ikatan. Contohnya Simbol ya. pernikahan. Ya, itu kan sih kan sebagai simbol. Dan untuk cincin tersebut itu kan cincin itu adalah apa ya? Ring ya, sebuah simbol. Sebenarnya arahnya kan ke situ. Kayak deklarasi arahnya kan ke fungsinya bukan ke jenisnya. Tapi mungkin untuk yang jenis dari cincin ini mungkin kita lihat dari bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat cincin. Contohnya bahan cincin terbuat dari emas, bahan cincin terbuat dari perak, dan bahan cincin terbuat dari logam mulia lainnya seperti itu mungkin. Oke. Oke teman-teman, segitu ya pembahasan kita, mungkin kalian lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih.